Kekuatan ilmu hitam ternyata masih dipercayai sebagian besar orang di Indonesia, bahkan di dunia. Guna-guna, santet, sihir merupakan golongan dari ilmu hitam yang biasanya digunakan sebagai praktek kejahatan atau untuk mencelakai orang. Ilmu hitam memiliki tingkatan tersendiri, mulai dari tak berbahaya sampai yang paling berbahaya dan mematikan. Beberapa daerah di Indonesia masih memelihara ilmu hitam, biasanya untuk diperjualbelikan. Namun ternyata budaya ilmu hitam ini juga berkembang di luar negeri. Sebaiknya Anda perlu mengetahui jenis-jenis ilmu hitam ini agar Anda lebih waspada. Yang pertama adalah ilmu sihir Filipina. Banyak yang percaya bahwa di negara ini beberapa orang melakukan sihir hitam, menggunakan ritual yang mirip dengan voodoo, dan menggunakan mantra untuk membawa bahaya. Namun mereka tak hanya mementingkan diri sendiri, mereka sering menjual ramuan khusus untuk membantu pelanggan membalas dendam pada mereka yang telah menganiaya mereka. Menurut fotografer dokumenter Jacob Mainz yang menghabiskan waktu bersama beberapa dukun di sana, dia melihat pengaruh gereja pada para penyihir ini dengan banyak berdoa dan menyalakan lilin di altar mereka sebelum memulai ritual. Yang kedua adalah tanah sihir hitam di India. Di India Utara ada sebuah kota dengan sejarah mitologis lebih dalam dari sungai Brahmaputra yang mengalir melaluinya. Dijuluki tanah sihir hitam, desa Mayong yang terpencil dan tak tersentuh ini menyimpan salah satu kisah magis paling aneh di planet ini. Banyak yang berspekulasi bahwa nama Mayong berasal dari kata Sanskerta, Maya, yang berarti ilusi. Menurut legenda, orang yang telah berubah menjadi binatang buas telah dijinakkan dan manusia menghilang ke udara dengan mengucapkan mantra Luki. Mayong telah menjadi pusat ilmu sihir dan ilmu gaib di India sejak didirikan berabad-abad yang lalu. Legenda mengatakan jika Anda meneriakkan mantra Uran, Anda akan dapat terbang di udara dan mendarat tepat di samping cinta sejati Anda. Menurut legenda itu pula, penyihir dan orang suci ilmu hitam berlindung di hutan Mayong bertahun-tahun yang lalu. Pada tahun 1337, pasukan Muhammad Shah yang terdiri dari 100.000 penunggang kuda tewas di tangan ahli sihir di sebuah lokasi dekat Mayong. Bukti bagi penduduk setempat tentang tingginya prevalensi ilmu hitam di daerah tersebut. Penggali bahkan menemukan pedang di Mayong yang mirip dengan yang digunakan untuk mengorbankan manusia di bagian lain India. Saat ini, Mayong masih dianggap menakutkan, namun masih ada pelancong yang datang ke sana. Penduduk lokal Mayong menawarkan pembacaan telapak tangan kepada para pengunjung ini dan mengklaim dapat memprediksi masa depan dengan bantuan pecahan kaca dan kerang. Sementara beberapa desa mewariskan keterampilan bertani atau kerajinan tangan ke generasi berikutnya. Para tetua Mayong mewariskan ilmu sihir kepada para pemuda kota. Yang ketiga adalah voodoo. Voodoo salah satu ilmu hitam yang dibilang berbahaya dan merupakan ilmu sihir dari tradisi spirit Anamis, para leluhur bangsa di Afrika Barat. Ilmu voodoo diyakini oleh masyarakat setempat sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Voodoo berasal dari bahasa Ajatado Ewe atau Fon Voodoo yang memiliki arti roh. Selain itu, banyak masyarakat yang meyakini sebagai aliran kepercayaan kepada Tuhan. Para penganut voodoo di kawasan Afrika Barat dikenal sebagai Vodouis, di mana para penganutnya tersebut melakukan ritual kepada roh-roh halus dan benda keramat dengan diiringi musik dan tarian. Ritual tersebut dilakukan di sebuah kuil yang disebut Honfour. Mereka biasanya mengawali ritual dengan memasak unggas untuk persembahan kepada roh halus. Selanjutnya ritual tersebut akan dilanjutkan dengan membaca doa dan lagu-lagu yang dipimpin oleh seorang pendeta. Karena ilmu ini melibatkan interaksi dengan roh halus, banyak masyarakat meyakini bahwa ilmu ini termasuk aliran satanisme
Yang keempat adalah Lamia. Ilmu hitam ini berasal dari suku Gipsi yang memiliki sifat nomaden, di mana kehidupannya tak menetap dan sering berpindah-pindah. Menurut masyarakat setempat, Lamia biasa digunakan sebagai hukum adat bagi anggota sukunya. Cara kerja ilmu ini adalah dengan cara mengambil barang milik target. Kemudian benda tersebut dibacakan mantra sehingga korban akan merasakan sakit pada organ vitalnya hingga meninggal. Yang kelima adalah Namunda. Namunda merupakan ilmu sihir yang berbahaya, berasal dari suku Indian di Amerika, yang biasa digunakan untuk membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak. Ilmu sihir ini bekerja dengan cara memasukkan arwah ke dalam badan seseorang, dan kemudian arwah tersebut akan dimantrai jarak jauh sampai merenggut nyawa korban. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Namunda merupakan salah satu ilmu hitam yang berbahaya karena bisa menyebabkan kematian pada si korban. Yang keenam adalah ilmu hitam leak. Ilmu leak adalah ilmu hitam yang hidup subur di Pulau Dewata, Bali. Ritual ilmu hitam ini dengan cara melepaskan roh dari raganya agar berubah wujud menjadi sangat menyeramkan. Anda bisa tonton video kami di channel Saka Nagari yang berjudul Misteri Legenda Calonarang, Leak, Penguasa Ilmu Hitam. Yang ketujuh adalah ilmu hitam Swangi. Ilmu hitam Swangi berasal dari daerah bagian timur Indonesia. Konon katanya orang yang memiliki ilmu ini akan berubah menjadi sosok yang mengerikan dan dapat melukai bahkan dapat mematikan. Untuk lebih jelasnya, Anda juga bisa menonton video kami di channel Saka Nagari yang berjudul Ilmu Hitam dari Tanah Papua. Yang kedelapan adalah Malka Moma. Malka Moma merupakan jenis ilmu hitam yang sangat berbahaya di dunia dan biasanya digunakan oleh orang-orang Bulgaria. Cara kerja ilmu hitam ini adalah kelompok tersebut akan bernyanyi dengan nada tinggi dan ditunjukkan musuhnya dari jarak jauh. Yang kesembilan adalah ilmu hitam Palasik. Ilmu hitam ini sangat terkenal di Minangkabau, Sumatera Barat. Ilmu ini momok ketakutan yang sangat luar biasa oleh para ibu hamil serta ibu yang punya bayi. Seseorang yang mempunyai ilmu Palasik ini, bila sedang melakukan aksinya akan melepaskan kepalanya dari badannya. Kemudian dengan usus yang terurai, kepala itu akan melayang mencari mangsa. Mangsa ilmu Palasik ini adalah bayi dalam kandungan ataupun yang baru lahir. Konon kalau sang bayi sudah terkena dampak ilmu ini, maka bayi itu akan mendadak mencret dan muntah tiada henti. Dan kalau tak mendapatkan penanganan secepatnya, maka bayi itu bisa dipastikan akan meninggal dalam hitungan jam saja. Begitupun kalau yang masih dalam kandungan, bayi akan lahir dengan keadaan tak bernyawa. Anehnya ilmu ini adalah ilmu turun-temurun dari nenek moyang mereka. Konon si penganut ilmu Palasik ini tak akan pernah bisa meninggal, walaupun sudah terbujur sakit bertahun-tahun kalau belum mewariskan ilmunya itu. Kadang keturunan orang yang memiliki ilmu ini enggan untuk melanjutkannya. Namun karena iba melihat sang ibu atau nenek yang menderita sakit bertahun-tahun, maka mau tak mau harus menerima. Diceritakan bahwa cara mewariskannya juga sangat unik, yaitu dengan berjabat tangan. Maka otomatis ilmu Palasik dan segala kekuatannya telah berpindah. Mungkin ilmu jenis ini mirip dengan mitos Kuyang yang ada di Kalimantan. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.